Halo guys, ketemu lagi bareng gua Gary. Di video kali ini gua akan membahas mengenai prediksi harga Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. So, don't go anywhere, stay tuned. Pergerakan Bitcoin pada grafik daily saat ini masih berada dalam kondisi bullish, di mana kondisi harga saat ini masih berada di atas dari close pada indikator Ichimoku. Lalu Bitcoin mau kemana nih? Apakah langsung naik atau terkoreksi dahulu? Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung 70% Bitcoin masih akan bergerak sideways ataupun terkoreksi. Jika kita menggunakan bantuan tools Fibonacci, kita dapat melihat bahwa area support pertama yang menjadi acuan Bitcoin adalah kisaran level 40.000 sampai 47.000 ini, yang berada di kisaran dari 38,2 sampai 61,8. Jika kita melihat kondisi harga yang sudah terjadi, memang sempat terkoreksi ke area tersebut dan saat ini bergerak naik. Namun saya pribadi belum yakin Bitcoin akan langsung menembus resisten 58.000 ini. Jika memang tembus 58 ribuan ini, Bitcoin bisa melanjutkan ke area 65.000 sampai 69.000. Ya kalau kita dikalkulasi ke rupiah mungkin kisaran 1 miliar. Tapi saya merasa kemungkinan besar Bitcoin masih akan bergerak sideways atau terkoreksi terlebih dahulu. Tapi kalau memang ternyata Bitcoin kembali lagi bergerak turun, mungkin area support ini ya, support di kisaran 28 sampai 30 ribu ini teman-teman juga perlu pantau. Karena di area ini juga teman-teman bisa kembali mencari sinyal beli lagi jika memang Bitcoin terkoreksi lebih dalam. Jadi kesimpulannya area di kisaran 40 ribuan ini ya, ini bisa jadi support pertama dari Bitcoin. Dan support berikutnya lagi, jika teman-teman ingin mengakumulasi lagi Bitcoin, maka area kisaran 28.000 sampai 30.000 ini bisa jadi area support kedua dari Bitcoin. Sebelum Bitcoin kembali bergerak naik ya, hingga akhir tahun nanti. Jika kita menggunakan point of view yang lain, teman-teman bisa lihat di sekitar bulan Januari sempat Bitcoin membentuk pola falling wedge, di mana Bitcoin bergerak turun lalu bergerak naik tapi tidak menembus area tertingginya terlebih dahulu dan akhirnya bergerak turun kembali dan lalu bergerak naik. Mungkin saja skenario tersebut yang sudah terjadi sebelumnya bisa saja kembali terjadi di kondisi saat ini, di mana Bitcoin jika teman-teman lihat tampak bergerak naik saat ini, lalu dia bisa saja bergerak naik dulu ke kisaran 55 ribuan, lalu akhirnya dia bergerak turun kembali ya ke area kisaran support sini. Nah, di area support sini nanti dia berkonsolidasi lagi dan akhirnya baru bergerak naik. Jika Bitcoin kembali mengalami fase yang bisa dikatakan fase sideways atau bisa dikatakan fase konsolidasi ataupun koreksi, ini membuka kemungkinan altcoin atau mata uang lainnya, mata uang kripto lainnya bisa bergerak naik. Hal ini bisa dilihat dari kondisi Bitcoin dominance, di mana kondisi Bitcoin dominance saat ini tampak cenderung lebih keturun ya. Dan saat ini berada di level 60. Jika kita mengacu pada kejadian yang terjadi di 2017, di mana Bitcoin dominance ini bergerak jatuh ya dari 80 sampai ke level 37. Dan di fase ini altcoin meledak, atau bisa dikatakan altcoin bergerak naik ya, atau bisa dikatakan juga alt season. Nah ini mungkin ditunggu oleh para trader ya. Bitcoin dominance sempat sudah jatuh, namun saat ini kembali tertahan lagi ya. Dan kalau memang Bitcoin dominance ini turun lagi ke bawah dalam beberapa hari ke depan, besar kemungkinan altcoin bisa meledak. Jika kita mengacu pada alt season, rata-rata hampir semua koin bergerak naik. Mungkin teman-teman ada yang menjatuhkan pilihannya pada Cardano, ada pada Chainlink, ataupun pada Polkadot. Itu nggak salah. Jika kita melihat di kejadian 2017, itu koin-koin bergerak naik secara bergantian. Di video kali ini, gue akan share 3 altcoin yang termasuk kategori DeFi yang berpotensi bergerak naik jika season terjadi. Yang pertama adalah Rev. Saya lebih suka tradingnya di BTC ya,
Karena jika profit, nanti jumlah BTC kita bertambah. Sehingga nanti ketika kita sudah punya aset di BTC, tinggal tunggu BTC-nya naik. Sehingga profitnya juga jadi berganda. Yang pertama adalah REV, teman-teman bisa mengambil posisi beli di kisaran 70-75 ini. Dengan potensi REV bisa naik, sebagai target pertamanya adalah kisaran level 100-120 ya. Dan bahkan bisa naik lebih jauh lagi jika ternyata menembus area resisten ini. Lalu yang berikutnya adalah compound. Dan untuk compound sendiri teman-teman bisa lihat pada grafik daily-nya ini terbentuk pola falling wedge. Dan saat ini sudah melewati cloud juga ya. Sudah melewati cloud yang membuka kemungkinan bisa kembali bergerak naik. Dan sebenarnya di area ini teman-teman sudah bagus untuk mengambil posisi beli dengan target pertama adalah kisaran 14 ribuan ini hingga bisa capai level kisaran 22 ribu ini. Yang berikutnya adalah Sushi. Jika teman-teman lihat saat ini harga sudah berada di atas dari cloud dan saat ini terbentuk pola bullish flag ya, dimana saat ini polanya juga sudah berhasil ditembus dan saat ini kembali bergerak turun dulu, pullback ya. Mungkin area kisaran 3 ribuan ini bisa jadi acuan untuk teman-teman mengambil posisi beli lagi untuk Sushi dengan target kisaran 4.000 sampai kisaran 7.000 ya. Jika mengacu pada pola bullish flag. Nah ini mungkin ya, ini flagnya dan kita juga tembus. Nah kisaran 4.000 sampai 7.000 ini menjadi target yang bisa dicapai dari Sushi. Oke, itu saja untuk beberapa contoh altcoin yang berpotensi bergerak naik jika season terjadi. Mungkin teman-teman juga ada rekomendasi altcoin lainnya, silahkan ketik di kolom komentar dari video ini. Oke, itu saja untuk video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Oke, jika video ini seru, banyak yang komen, saya mungkin akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai altcoin lain.